Waalaikumsalam. Selanjutnya saya persilakan Pak William Landik dan siap-siap nanti Pak Sujadi. Hah? Sujadi. Ya silakan Pak William. Baik Pak Ketua, rekan-rekan anggota Komisi 5 dan Pak Sekjen, Ijen dan juga BKT serta seluruh jajaran yang kami hormati. Dari kami, pertama terkait realisasi penyerapan anggaran sampai dengan bulan Mei ini, sesuai dengan pemaparan tadi, telah mencapai penyerapan anggaran maupun ya fisik masih memberikan harapan. Kami harap terus ditingkatkan dalam mengejar target yang telah ditentukan. Di mana kami melihat pagu kebutuhan di Sekjen itu sebesar 1,24 triliun dan pagu indikatifnya sebesar 666 miliar untuk tahun 2024. Terhadap selisih 574 miliar. Seandainya pagu kebutuhan ini terpenuhi, tentunya hasil dari perjuangan kita bersama dari fraksi Komisi 5 DPR RI. Karena itu, apakah kiranya hal ini dapat memberikan dampak terhadap peningkatan kinerja kesekjenan Kementerian Perhubungan, misalkan dalam penyelenggaraan fungsi evaluasi dan monitoring terhadap kebijakan tarif penerbangan khususnya wilayah kami di timur Indonesia. Karena sampai sejauh ini masih terasa begitu mahalnya harga transportasi udara yang juga memberikan dampak besar terhadap kos dan inflasi di tanah Papua begitu tinggi, sehingga berapapun uang dikirim ke tanah Papua itu tidak ada nilainya bagi tanah Papua. Itu walaupun seringkali Jakarta klaim bahwa kita udah kirim uang banyak di Papua itu, tapi ngapain uangnya? Kok nggak, pembangunan nggak nampak? Sebenarnya inti persoalannya adalah tanah Papua hingga hari ini masih menghadirkan inflasi dan kos yang begitu tinggi, sehingga ini memberikan dampak besar terhadap menurunnya nilai uang. Kenapa? Karena dampak daripada tingginya kos dan inflasi itu kan mempengaruhi begitu tingginya harga barang atau biaya di tanah Papua, sehingga dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur itu sangat terasa, di mana katakanlah nilai uang anggaran 1 miliar untuk di tanah Papua itu bisa menghadirkan pembangunan hanya 1 unit, tapi di luar Papua itu bisa menghadirkan pembangunan rumah misalnya, itu bisa 10 unit. Nah, oleh karena itu kami mengharapkan supaya adanya kerjasama yang baik. Dalam hal ini kami pikir bisa terbantukan dengan hadirnya Badan Kebijakan Transportasi, kiranya bisa melakukan kajian dan rekomendasi kepada Kementerian Perhubungan supaya itu bisa menjadi referensi dalam pengambilan kebijakan, katakanlah dalam hal penentuan tarif harga tiket dari Jakarta Papua atau Papua keluar atau dari kabupaten ke kabupaten atau dari kabupaten ke kecamatan, karena transportasi utama atau urat nadinya tanah Papua adalah transportasi udara, sehingga di sini peranan Kementerian Perhubungan sangat penting bagi tanah Papua. Karena tanah Papua itu hampir mayoritas semua menggunakan transportasi udara, baik antar kabupaten atau dari kabupaten mau ke kecamatan-kecamatan, katakanlah antar gaji
guru atau ASN atau anggota TNI Polri yang tugas di kecamatan-kecamatan itu semua menggunakan transportasi udara pakai pesawat kecil gitu. Tapi kadang juga di sana terkendala. Kadang para penyelenggara di sana sudah terlanjur membayar store uang ke maskapai, tapi kadang dengan alasan afturnya belum tiba. Jadi minta maaf harus tunggu lagi. Karena itu banyak yang antri. Tunggu lagi sekian bulan dan itu mahal harganya. Sekali kita charter ratusan juta, 300 juta katakan. Misalnya charter helikopter misalnya. Sehingga kadang itu mempengaruhi realisasi program di Papua. Sehingga kadang Tanah Papua sedih mengalami keterlambatan penyerapan program di seluruh kementerian lembaga maupun dinas-dinas yang ada di Tanah Papua. Seperti itu. Ya, yang berikutnya ya mungkin untuk sebentar itu dulu. Sekian, terima kasih.